Pada video kali ini kita akan membahas skema box NTX MTR218 yang terinspirasi dari skema box Martin yang mungkin gak umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Ashley dengan tipe LF18V400. Ini sebenarnya adalah pengembangan dari skema box planar yang sering dikeluhkan karena susah untuk membentuk port. Jadi dengan adanya skema ini, gua harap ini bisa membantu agar proses pembuatannya menjadi sedikit lebih mudah. Meskipun tentu mungkin hasil akhirnya agak sedikit berbeda. Untuk mempersingkat waktu, di sini gua nggak bakal ngerinciin lagi spesifikasi teknis dan TS parameternya. Jadi spesifikasi teknis dan TS parameter yang gua gunakan adalah seperti ini. Kita lanjut. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1700 watt pada minimum impedansi 5 ohm untuk setiap speakernya. Lalu rekomendasi titik potong bawahnya itu di 55 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti silahkan dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 131 desibel. Referensi ini hanya berlaku untuk satu speakernya aja. Dan harap diingat, semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 55 Hz, frekuensi sekitar 48 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 54 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1700 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 14,4 meter per detik. Lalu untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 39 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 850 mili, kemudian lebarnya 1200 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluar. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port, panjang total portnya itu adalah 371 mili. Namun kalau diukur dari bibir depan ini sampai ke sudut ini ukurannya 370 mili. Jadi pada bagian ini dimundurin 1 mili sebagai wadah dari pemasangan besi pengaman atau grill speakernya. Sementara untuk ukuran internal dari port yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 190 mili. Begitu juga dengan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini.
Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker seperti biasa kita menggunakan 2 lapis. Lalu untuk sekat dinding belakangnya kurang lebih seperti ini. Untuk tekukan ini ukurannya 170 mili. Begitu juga dengan ukuran dari tekukan ini dan ini. Sementara untuk penguatan ekstra ini ukurannya 120 mili. Lalu untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti silakan di custom aja sesuai kebutuhannya. Dan terakhir untuk pemasangan speaker, mungkin nanti bisa dicoba aja sesuai kebutuhan. Apakah ingin magnet di luar ataupun di dalam.